Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati wali kota, wakil wali kota maupun yang mewakili, yang saya hormati ketua DPRD Kota Magelang, yang saya hormati ketua fraksi PKB Ibu Hajah Yunita, yang saya hormati dari Kapolresta maupun yang mewakili, yang saya hormati para pejabat Muspika kecamatan yang hadir pada kesempatan kali ini, yang saya hormati Ketua Muslimat PJNU Kota Magelang, seluruh pengurus baik yang sudah selesai tugas maupun yang baru saja dilantik, yang saya hormati segenap tamu undangan kehormatan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dan tidak lupa kepada Bapak Ibu mertua saya yang saya takdimi, karena alhamdulillah punya mertua baik Ibu. Saya diantar ngajinya karena Bapak Ibu saya sendiri sudah wafat. Jadi alhamdulillah hari ini suami saya sedang jadi babysitter karena saya punya balita, alhamdulillah, dan saya ngajinya diantar oleh Bapak dan Ibu mertua saya, Bapak Haji Wardono dan Umi Hajah Sunyani Wardono. Saya takdimi dan semoga saya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kepada seluruh jamaah muslimin muslimat yang hadir pada majelis pagi hari ini tanpa terkecuali, yang saya hormati, yang saya muliakan, dan semoga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma marilah kita awali pertemuan kita dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap rahmat, karunia, hidayah, inayah yang senantiasa diberikan kepada kita setiap detik, setiap nafas kita ini sejatinya tidak pernah lupa, tidak pernah lepas dari rahmat Allah Subhanahu. Betul atau tidak Ibu? Cuma kadang kita itu satu tidak menyadari nikmatnya Allah. Kita terlalu fokus memikirkan musibah yang kita hadapi, ujian yang kita rasakan, seakan-akan kita orang yang paling malang sedunia. Pernah Bu ngerasain kayak gitu? Seakan-akan Gusti kenapa kudu kula? Kenapa harus saya? Gusti, kenapa tidak yang itu saja yang dipuji? Kenapa harus saya? Seakan-akan kita mau berterima kasih kepada Allah, harus mencari-cari untuk apa saya harus bersyukur.
hidup saya menderita. Nauzubillah. Padahal hakikatnya setiap saat, setiap detik, setiap waktu kita ini selalu dalam cucuran rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil. Kuncinya tadi, mungkin nikmat itu tidak kita sadari, mungkin nikmat itu kita ingkari, atau bahkan mungkin nikmat itu tidak kita syukuri. Bukan karena tidak adanya nikmat, tapi kita yang ingkar, yang tidak merasakan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, panutan kita, kekasih hati kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman yang kita ikuti risalah dan syariatnya, yang kita ikuti, kita hidupkan sunnah-sunnahnya, dan yang kita harapkan pertemuan bersama beliau mendapatkan syafaatnya kelak beliau berdiam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bu, ibu-ibu bahagia? Alhamdulillah. Ada di sini yang lagi galau? Ada di sini yang lagi sedih, merana, gelisah? Kalau saya lihat dari sini, masya Allah, semuanya cantik-cantik, cerah-cerah, glowing. Di rumah juga kayak ibu. Saya kira setiap hari seperti ini. Masya Allah. Kalau dari sini saya lihat ibu-ibu semua itu cerah, ceria, bahagia, tidak punya hutang. Kalau ada yang punya hutang, semoga selalu boleh datang. Masya Allah. Itulah orang yang beriman. Ya, itulah orang yang beriman. Orang yang beriman adalah ketika diberi nikmat tidak cuma daratan, karena ingat semua itu milik Allah, dari Allah, akan dipertanggungjawabkan lagi kepada Allah. Tapi ketika mendapatkan ujian atau musibah, dia juga tidak lantas bersedih berlebihan, kemudian tidak lantas putus asa, bahasa Magellannya kloro. Kenapa? Karena kita ini bersandar yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari tadi saya datang mengikuti majelis ini, saya tadi sempat bertukar cerita dengan Bu Hajah Wakinah. Ini hati saya berbunga-bunga. Masya Allah, muslimat sekarang itu keren. Apa Bu? Muslimat sekarang itu keren. Dari penampilan meyakinkan, dari kontribusi juga semakin baik, semakin profesional. Nanti kita tunggu, yaitu apa itu? Regenerasi. Ini yang tidak mudah. Karena semakin hari, semakin waktu, yang namanya generasi muda sekarang itu semakin jauh dari agama. Betul atau tidak Ibu? Saya tidak mengatakan siapapun, tapi anak-anak kita sendiri. Nah, ini PR terbesar muslimat, makanya itu ada muslimat. Salah satunya adalah untuk menjaga pertahanan keluarga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim.
kampret pada akhirnya. Jadi percaya Bu, dulu kalau awal-awal kenal apa yang bapak-bapak lakukan kepada kita, itu titik maksimal yang bisa kita diberikan pada kita. Betul atau tidak Ibu? Jadi kalau pendekatan kok cuma diberikan nyayang, ya itulah titik maksimalnya. Kalau pendekatan diberikan berlian, nah lumayan, tuahannya itu masih di bawahnya. Karena setelah menikah biasanya ini beberapa orang sangat beruntung tidak merasakannya. Biasanya setelah menikah itu malah jadi menurun pemberiannya. Betul atau tidak Ibu? Nah kita sebagai perempuan yang ternyata lebih kuat otak kanannya, sisi emosionalnya, seringkali kita lagi kalau pernikahan itu adalah puncak kebahagiaan. Ternyata yang terjadi bukan seperti itu. Pernikahan dalam Islam adalah ibadah yang terpanjang. La haula illa billahil aliyyil azim. Muslimatan nanti juga bubar. Sholat kalau sudah salam selesai. Deres Al-Quran kalau sudah khataman. Tapi kalau menikah selesainya kapan Bu? Ya terserah jenengan. Mau diselesaikan sekarang ya monggo. Mau ditunggu sama ini betah-betah aja bagus. Tapi itu di situ ibadah terpanjang, yaitu khidmah kepada suami dan tadi menjaga anfusakum wa ahlikum nar, menjaga keluarga kita dari menjadi golongan ahli neraka. Ini tugas yang tidak mudah. Makanya kita ini perlu berjamaah. Berjamaah itu bahasa Arabnya Bu. Kalau bahasa gaulnya sekarang berorganisasi. Jadi kalau ibu-ibu muslimat itu jangan mau ketika ibu dibenturkan dengan organisasi-organisasi yang lain. Ini bukan firqah, ini bukan sekte, tetapi organisasi jamaah. Karena melakukan keistiqomahan itu tidak mudah kalau kita sendirian. Betul atau tidak Ibu? Di rumah kok kita nyelesaikan solehah sendiri, suami anak-anak gak mau ibadah, berat atau mudah? Kita kalau gak kuat-kuat iman kitanya yang ngatur jadi males kitanya yang butuh, ngeluh, kesel, ngandani, capek mengingatkan, akhirnya kitanya yang menyerah. Dengan kita berjamaah, ada selapanan, ada mingguan, ada simaan Quran. Ini iman yang tadinya sudah kembang kempis mulai, alhamdulillah dapat kesegaran baru. Alhamdulillah. Jadi ibu yang sekarang istiqomah apalagi menjadi pengurus muslimat, alhamdulillah. Setidaknya ibu punya jalan jelas untuk istiqomah di jalan yang benar. Amin amin Allahumma. Karena salah satu rezeki yang terbesar tidak bisa dihitung dengan uang itu ketika kita didekatkan dengan orang baik, berkumpul dengan orang-orang baik. Itu rezeki Bu. Iman mau kendor kuat lagi, hati mau sedih senang lagi, pikiran lagi cukup kalau ngaji dapat solusi. Karena yang namanya Al-Quran, hadis, para ulama itu semua mengandung solusi semua kehidupan kita. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa dikehendaki Allah akan bertambah kebaikannya, kebaikan pribadinya, kebaikan nasibnya, kebaikan rumah tangganya, kebaikan rezekinya. Rasulullah dahulu yufaqihuhu fid-din, orang itu ditambahi ilmu agamanya.
Jadi tanda tambahnya kebaikan itu bukan semata-mata tambah harta, jabatan baru, malah bukan. Tambahnya kebaikan ditandai dengan tambahnya ilmu agama yang dihayati dan diamalkan. La haula illa billahil aliyyil azim. Tapi Bu Hafsah, saya kok tahu ada tetangga saya itu rajin muslimatan, pengurus malahan, tapi ahli riba. Ada atau tidak? Jadi kalau pagi di gedung wanita aktif di jamaah muslimat LU, tapi kalau sore menjadi penolak jamaah riba LU. Tidak usah menunjuk siapapun, kita ini muhasabah diri. Jangan salahin ngajinya, jangan salahin muslimatnya. Tapi kalau ada bosan, tetangga saya itu rutin ngaji, pengurus muslimat, tapi kok kelakuannya kayak duit. Sama tetangganya dengki, suka ngajak musuhan. Saya beli TV dia merok, saya motornya baru dia hipertensi, ngajakin orang buat gak suka sama saya. Ada beberapa yang gitu. Orangnya gak datang dia baca. Percuma ngajinya? Tidak percuma. Karena ilmu itu ada dua tahapan. Satu, masuk kotak kiri. Dua, pindah ke kotak kanan. Baru bisa mengamalkan. Ini menurut ilmu psikologi. Jadi kalau ada orang senang ngaji, ilmunya banyak, Quran hadis hafal banyak, tapi kelakuannya bikin terus ganda, mungkin ilmunya baru masuk kotak kiri. Nah, butuh apa? Bridging, butuh jembatan yang menjembatani kotak kiri ke kotak kanan. Ikhtiarnya adalah dengan melakukan niat. Makanya kalau kita orang itu diajari nawaitul wudu'a lirofail hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala. Mau mandi besar nawaitul hus, diajari melakukan niat ini menurut psikologi betul 100% akurat. Karena ketika kita mengucapkan itu, kita seluruh tubuh kita ini, semua sel-selnya ini mendengarkan sami'na wa ata'na. Terjadi bridging atau jembatan antara kotak kiri ke kotak kanan. Baru kita lebih kuat, lebih mampu, lebih jelas akan melaksanakannya. Karena kita hadir. Nah, ini adalah ilmu itu. Tapi kalau saya sudah niat kok masih seperti itu, belum bisa mengamalkan ilmu yang saya punya, apa kosong, berarti belum mendapatkan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu. Makanya hidayah saja tidak cukup. Hidayah itu petunjuk itu loh sana. Kalau kamu nggak berangkat, ya tidak sampai. Ibarat pasang Google Map jeder mau kemungkinan. Jenengan tidak berangkat, ya tidak sampai. Jadi kita butuh taufik dan inayah. Mintalah sama Allah, ya Allah, semoga saya, keluarga saya diberikan kemudahan enteng ibadah. Amin. Allahumma diparingi istiqomah. Amin amin Allahumma amin. Nah, ini dengan salah satu dengan berjamaah, berorganisasi, itu salah satu ikhtiar agar kita istiqomah dalam kebaikan. Amin amin Allahumma. Ibu-ibu, kita tahu ketika sholat ada rukun namanya membaca surah Al-Fatihah. Di Al-Fatihah itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu rukun atau bukan Bu? Rukun, wajib dibaca, kuping harus benar. Tapi kalau waktu sholat sir ya jangan kita rasa
cukup kita sendiri yang dengar. Kalau tidak dibaca tidak sah sholatnya. Kenapa Allah kasih penting itu? Karena di situ penuh dengan doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi kita semua ini teman seperjalanan ibu-ibu. Saya, panjenengan, para ibu nyai, para ustaz, para bapak kiai, kita semua teman seperjalanan. Belum sampai, kalau belum sampai finish yaitu mati. Jadi kalau sekarang sedang banyak dosa, sedang futur, banyak maksiat, jangan berkecil hati. Fafiru ilallah, bersegeralah kembali kepada Allah. Kalau kita sekarang kok sedang soleha, enggak solehah, apa bu? Sedang soleha, tahajud enteng, duha, enteng majlisan, enteng simaan, enteng puasa sunat, jangan menjadi yang belum melaksanakan. Karena ketaatan itu menurut Sayyidina Imam Ghazali radhiyallahu anhu juga memiliki tujuannya sendiri. Ada keangkuhannya sendiri kalau kita tidak benar-benar menjaga hati. Hanya karena kita rajin tahajud, kita memandang rendah orang yang tidak bisa bangun tahajud. Hanya karena kita rajin duha, kita memandang rendah yang belum bisa duha. Jangan melihat kanan kiri, istiqomah dengan jalan sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah saya jalan yang lurus sampai nanti akhir hayat. Lillahi kalimatillah. Saya tetap tegak gocengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Jadi Allah itu memberi petunjuk kita, tidak langsung kamu baca Al-Quran, ikutilah Al-Quran. Karena tidak semua orang punya kesempatan ngaji Al-Quran, apalagi sampai tafsir dan lain sebagainya. Tidak semua, karena jalan hidup orang macam ada yang dari kecil ceprot lahir di keluarga yang belangsa. Apa bu? Belangsa. Jangankan uang, besok makan apa aja belum ada. Kayak gitu mau ngomong,